Ini sumur pertama. Jadi sumur utamanya dari sini, kedalaman 9 meter. Kalau yang sebelah sana sumur kedua. Ini untuk jalur perairannya, melewati pipa. Ini pipanya. Terus sepanjang 81 meter kandang. Nah, ini jalur pipa dari sumur pertama tadi, sepanjang 81 meter. Panjang kandang 81 meter, lebar 7 meter, dengan tinggi tiap lantai 190 cm. Satu lantai 4 kipas, 4 blower 50 in, 3 jalur nipel dan 4 jalur super mega. Nah, ini jalur tandonnya, kita pakai 3 tandon. Ini yang atas itu tandon 1200 liter air. Kalau yang bawah itu tandon cor, panjangnya 4 meter kali 2 meter lebar kali tingginya 1,5. Sumur keduanya yang ini jarang digunakan. Sumurnya ada 2 dan tiap sumur kita pakai pompa airnya masing-masing ya. Nah, tadi dari jalur pipa tadi naik ke sini. Kita tandanya nah, ini sumur pertama, jalur pipa sumur pertama, ini jalur pipa sumur kedua. Kita ini tandon pertama pakai cor, panjangnya 4 meter, lebarnya sekitar 1,5 meter, tingginya 1,5 meter. Kita juga pakai 2 mesin pompa celup buat dorong air ke atas. Kita gunakan 2, fungsinya buat kalau salah satu ada yang trouble masih ada cadangannya, karena air itu kan nyawa. Kalau ini alarm air, fungsinya untuk ngontrol debit air di dalam bak ini. Kalau dia tinggal sedikit, kita setting di setengah bak ini. Kalau dia di bawah setengah bak, dia bakal bunyi. Harusnya kan ini sudah ada otomatisnya, tinggal sedikit dia ngisi, tinggal sedikit dia ngisi. Kok sampai jauh setengah, berarti ada yang trouble, entah itu airnya kering atau mesin pompanya buat dorong dari sana, dari sumur ada yang rusak, kita tidak tahu. Jadi kita pakai alarm untuk ngasih tahu kita. Dan debit airnya masih separuh, itu kan berarti kita masih punya banyak waktu buat benerin. Nah, dari pompa celup itu tadi kan sudah diisi penuh dari sumur tadi. Dia didorong pompa celupnya, yang kerja cuma 1 pompa celup. Itu melewati jalur pipa ini yang ada saringan airnya bertekanan tinggi, melewati 4 saringan air, naik ke atas ke tandon kedua atau penampungan air kedua, tingginya 6 meter, sekitar 6 meter. Nah, dari situ itu juga ada otomatis sapungnya, juga ada alarm airnya. Jadi kalau debit air di atas tinggal sedikit, berarti ada kemungkinan trouble di sini, di mesin pompanya, karena di sana tidak dapat suplai air. Jadi kita bisa tahu. Ini akses naiknya. Ini dari toren nanti turun ke jalur itu, pipa yang satunya lagi itu.
tandon air ketiga. Dia sudah tidak menggunakan pompa mesin lagi karena menggunakan gaya gravitasi. Karena pompa penampungan air ketiga itu kan dia lebih rendah posisinya daripada penampungan air kedua. Ini ngalir. Alurnya masuk, paling tingginya sekitar 4 meter. Kalau tandon kedua kan tingginya 6 meter. Ini kampung-kampung. Nah ini jalur di pantai. Jalur pipa ke air. Ini tandon airnya tiap lantai ada 2. Kita gunakan 2 karena yang satu untuk air dengan klorin, yang satu untuk air tanpa klorin untuk vaksin ayam di umur 12 sampai 14 hari ya. Nah, ini dari toren ini toren lantai 2, dia turun jalur ke tengah dulu karena regulator posisinya di tengah. Panjang setengah dari panjang kandang 40-an meter. Fungsinya biar regulatornya kerjanya maksimal. Jadi kita jalur dulu setengah. Ini juga dilengkapi alarm air. Jadi ini untuk air, tabung untuk air dengan klorin. Ada kadang dikasih gula juga di sini, jamu, vitamin juga di sini. Ini air tanpa klorin khusus buat vaksinasi. Dari berhentinya pipa yang di plafon tadi turun ke sini. Ini turun ke selangnya transparan, masuk ke regulator. Dari regulator dia bagi 2 kanan kiri. Karena regulator ini panjangnya aksesnya cuma 50-an meter. Kalau dipasang dari ujung sana, dia bakal kejauhan karena panjangnya 80 meter. Jadi kita bagi tengah. Ya itu informasi tentang jalur air nipel. Yang pasti nipel ini dipasang tiap 25 cm. Jadi satu batang pipa 4 meter bisa untuk 16 nipel. Idealnya standarnya segitu. Dan kita harus lihat konsumsi airnya. Kita pakai ini, tambahan ini supaya si pipa tidak melengkung. Jadi jalur airnya stabil. Regulatornya kita setel sesuai umur ayam. Saat ayam kecil kita buat tekanan airnya kecil. Nanti besarnya tekanan mengikuti umur ayam.